Oke guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yaitu apa sih penyimpulan kausal itu dan apa sih kegunaan daripada penyimpulan kausal. Baik, contohnya bakalan saya upload di video kali ini dan saya akan menjelaskan beberapa di video kali ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Apa sih penyimpulan kausal itu? Sebenarnya jadi di sini penyimpulan kausal sendiri yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab dan akibat yang ditarik dari suatu permasalahan. Dan di sini untuk manfaat dari penyimpulan kausal sendiri yaitu ini banyak digunakan baik dalam perenungan filsafat maupun dalam penelitian ilmiah dan didasarkan oleh hubungan sebab dan akibat. Di sini terdapat 5 macam metode dalam penelitian kausal sendiri, yaitu metode persesuaian, metode perbedaan, metode gabungan, metode sisa, metode perubahan seiring. Untuk yang pertama yaitu metode persesuaian atau juga disebut dengan metode persamaan, yaitu jika dua peristiwa atau lebih dari suatu gejala tertentu memiliki suatu faktor yang sama, faktor tersebut dapat dianggap sebagai sebab dari gejala itu. Sebagai contoh, misalnya di daerah A pada umumnya orang tua kurang perhatian terhadap anaknya dan masyarakat sekitar kurang memperhatikan kegiatan anak muda ke arah positif dan kurangnya pendidikan moral agama sehingga kenakalan remaja semakin meningkat. Untuk yang kedua itu di daerah B kurang sekali adanya pendidikan moral agama, dibentuk adanya karang taruna, bahkan sering diadakan juga ceramah kepemudaan. Terdapat juga kenakalan remaja pun semakin meningkat. Jadi dari kedua peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwasanya gejala yang terjadi dari kenakalan remaja itu kurangnya pendidikan moral dan agama. Untuk yang kedua yaitu metode perbedaan atau method of occurrence, yaitu jika terhadap dua peristiwa yang satu berkaitan dengan suatu gejala tertentu dan yang lain tidak, sedangkan pada peristiwa yang satu terdapat sebuah unsur dan pada peristiwa yang lain tidak terdapat, maka unsur itulah yang merupakan sebab dari gejala tersebut. Sebagai contoh, di daerah A pada umumnya orang tua kurang perhatian pada anak dan masyarakatnya kurang memperhatikan kegiatan anak muda ke arah positif. Kurang sekali adanya pendidikan moral agama sehingga kenakalan remaja makin meningkat. Dan untuk yang kedua yaitu misalkan di daerah C juga umumnya orang tua kurang perhatian pada anak dan masyarakatnya kurang memperhatikan kegiatan anak muda ke arah positif. Tetapi pendidikan agama banyak disampaikan sehingga kenakalan remaja semakin berkurang. Dari gejala dua daerah ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan moral agama yang mengakibatkan kenakalan remaja makin meningkat. Yang ketiga yaitu metode gabungan persesuaian dan perbedaan, yaitu jika di dalam dua peristiwa atau lebih terjadi gejala tertentu yang mempunyai satu unsur yang sama, sedangkan
di dalam dua atau lebih peristiwa tidak terjadi gejala tertentu dan tidak mempunyai persamaan, kecuali tidak adanya unsur yang semata-mata membuat dua peristiwa itu berbeda akibat atau sebab dari gejala tersebut. Sebagai contoh, misalkan makan nasi gudeg dan telur serta minum teh dalam botol akibatnya sakit perut. Dan untuk yang kedua itu makan telur, minum teh dalam botol, serta makan nasi goreng juga sakit perut. Jadi dari ketiga sini dapat disimpulkan bahwa minum teh dalam botol itu yang mengakibatkan sakitnya perut. Untuk yang keempat yaitu metode sisa atau method of residues, yaitu jika terdapat beberapa gejala sebab akibat dari beberapa faktor dan dengan pengurangan faktor dapat mengurangi gejala tersebut. Sisa dari gejala itu merupakan akibat dari sebab-sebab selebihnya. Yang kelima yaitu metode perubahan seiring, yaitu di antara dua peristiwa akan berubah jika adanya beberapa unsur peristiwa kedua, dan sebaliknya unsur peristiwa kedua tidak mengalami perubahan. Jika unsur pada peristiwa pertama tidak berubah, maka unsur dalam dua peristiwa tersebut berhubungan sebagai sebab dan akibat. Sebagai contoh, misalkan P1, tanaman padi di sawah dirawat dengan teratur oleh petani, hama dicegah dengan baik dan diberikan pupuk kandang dengan takaran tertentu, ternyata hasilnya meningkat sedikit. Dan yang kedua itu tanaman padi di sawah dirawat dengan teratur, hama dicegah dengan baik dan diberikan pupuk kandang dengan takaran tertentu, dilebihkan sedikit, terbukti hasilnya meningkat banyak. Dan yang ketiga itu tanaman padi di sawah dirawat dengan teratur, hama dicegah dengan baik dan diberi pupuk kandang dengan takaran tertentu lebih banyak lagi, terbukti hasilnya meningkat lebih banyak. Maka kesimpulannya bahwa pupuk kandang dapat meningkatkan hasil tanaman padi. Baiklah, inilah dia pemaparan hasil dari penyimpulan kausal dari video berikut ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengartikan apa sih itu penyimpulan kausal. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng dan notifikasinya. Selamat beraktivitas.